memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk kepada materi. Kita boleh melihat pada sisi kiri saya. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud dan pesan dari si pengirim kepada si penerima surat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis surat. Secara umum, surat dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya. Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan pemakaiannya, dapat dibagi menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Adapun kali ini kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas. Kita akan membahas surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antar sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat, yang kedua tidak ada nomor surat, dan yang ketiga salam pembuka dari si penutup yang bervariasi, yang keempat penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, dan yang kelima format surat bebas. Oke, yang selanjutnya itu adalah contoh surat pribadi. Di samping saya itu adalah contoh surat pribadi. Adapun struktur surat pribadi yaitu tanggal alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim. Selanjutnya yaitu surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal meliputi instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Ciri-ciri surat dinas yaitu yang pertama menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Dan yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang keempat menggunakan bahasa buku dan ragam resmi. Yang kelima menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Dan yang terakhir yaitu format surat tertentu. Selanjutnya kita akan melihat contoh surat dinas. Di samping saya yaitu ada contoh surat dinas. Struktur surat dinas terdiri dari kepala surat, perihal, nomor, tempat, tanggal surat, tujuan surat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, nama, dan tanda tangan pengirim surat. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi surat. Tujuan surat yaitu memberitahukan maksud serta pesan dari si pengirim kepada si penerima. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah laporan, dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan penghargaan. Fungsinya mencakup 5 hal, yaitu sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan. Setelah itu, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Ya, udah sampai di ujung nih. Pada kali ini, saya akan memberikan tips dan trik untuk menghafal struktur-struktur surat. Di sini saya akan menyediakan sebuah lagu. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan bersama-sama. Kalian dapat melihat liriknya di papan tulis ya. Kita akan nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Ayo kita belajar tentang surat, terutama tentang struktur suratnya. Bahasan yang pertama adalah surat pribadi. Ayo kita cross check bersama-sama.
Strukturnya ada 7, tanggal, alamat, surat, pembuka, pendahuluan, dan isi, penutup, salam penutup, serta nama pengirim, dan terutama tanda tangan pengirim. Bahasan yang kedua tentunya surat dinas. Strukturnya lebih banyak, ada 11. Kop surat, nomor surat, tanggal lampiran dan hal, alamat, salam pembuka dan isi, paragraf penutup ya, nama dan tanggal tangan, pihak yang memperkuat surat itu. Jangan lupalah dengan nama dan tanda tangan, tentunya yang menulis surat itu. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Sekarang saya akan memberikan salah satu tugas untuk teman-teman semua, yaitu tugas proyek. Yang isinya adalah buatlah surat pribadi beserta dengan strukturnya. Dalam surat pribadi itu kalian akan menuliskan surat pribadi terlebih dahulu, lalu kalian akan menentukan struktur-struktur suratnya. Oke. Setelah itu saya akan memberikan kuis yang di samping untuk kalian jawab bersama-sama. Oke, baik teman-teman, sekian pembelajaran dari saya pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.